pastinya ya semangat lah ya, karena udah lama nggak sharing karena COVID dulu nggak pernah ikut event gede-gede gini. Jadi yang pasti pertama kali ditanya pasti langsung oke, nanya apa tanggalnya, ngomong sama siapa aja, pastinya nanya di mana eventnya, nanya gitu. Tapi pastinya semangat untuk berbagi karena memang yang tadi dia bilang ketika energi di luar kota itu luar biasa. Ini mungkin karena jarang untuk mendapatkan kesempatan ya. Jadi itu yang semangat. Kalau misalkan mungkin acara di Jakarta mungkin kayak put nanti aja lah, kalau ada yang di luar kota pasti kayak gitu kan. Jadi kayak gitu semangat sih. Oke. Kalau tren di industri game sendiri saat ini seperti apa sih? Kalau tren di industri game pastinya semakin serius ya, maksudnya semakin pesat, semakin serius, mulai dari aturannya, pemerintah udah mulai ikut campur segala macam, apalagi sebentar lagi kita kan mau SEA Games. Nah itu saya juga salah satu yang ikut campur di sana. Kita latihan tuh sekarang mungkin nggak banyak yang tahu tuh, anak-anak tuh lagi 2 bulan kayak di karantina latihan terus gitu. Karena kita targetnya kemarin itu kan udah dapat 2 emas, kita sekarang ikut di 6 cabur, kita punya emas semua gitu. Jadi ini salah satu industri di depannya bukan cuma untuk mungkin untuk usaha aja, tapi untuk menjadi prestasi juga untuk Indonesia. Platformnya sendiri kira-kira lebih didominasi oleh apa? Gimana? Platformnya Oh, kalau platform gini, kalau misalkan kenapa Indonesia itu biasa platformnya paling banyak mobile, karena gini, kalau di Indonesia kan biasanya kalau yang punya PC itu nggak banyak waktu orang-orangnya. Biasanya karena kerja terus sampai rumah main, kalau buka komputer main game paling 1-2 game. Tapi kalau mobile ini kan semua orang punya handphone, semua orang main dimanapun bisa. Ini karena kemudahan aksesibilitas dari mobile. Itu yang makanya platform terbesarnya adalah mobile. Game lokalnya sendiri kayak gimana sih Mas? Terus kan kemarin udah jadi cabang olahraga di Piala Presiden untuk beberapa nomor yang di tahun-tahun ke depannya udah seperti apa sih? Kalau misalkan game lokal, IP lokal, pastinya kita tiap hari, tiap titik pasti kita bantu. Kita kalau ke community mana harus support game lokal. Bahkan kemarin udah sampai dicobain eksibisi di PON juga, bukan cuma di Piala Presiden aja. Karena memang kedepannya itu harusnya, karena kita yang punya konsumen besar di Southeast Asia ini kan, kita harusnya sebagai game developer atau sebagai game IP yang punya IP itu harusnya menjadi salah satu paling besar. Tapi memang kembali ke yang main itu sendiri, karena orang Indonesia biasanya malah ke game Indonesia tuh kayak nggak mau mainin game Indonesia, aduh nggak mau main game luar aja. Itu sebenarnya yang mindset harus dirubah. Makanya di setiap kali kesempatan saya dapat berbagi, saya selalu ingetin kalian harusnya bangga sama game yang buatan Indonesia. Memang kalau ada kurangnya kasih masukan, kalau ada lebihnya ya kasih tahu ke teman-teman, jangan cuma bisa menjelekan tapi nggak mau bikin apa-apa. Terus nggak sih yang di Piala Presiden sama PON ada game lokal sendiri penggunaan? Ngebus pasti Lokapala ya. Lokapala itu kalau nggak salah yang di sana itu nggak cuma di Indonesia sekarang, mereka ada di Thailand, mungkin di Filipina sekarang kebetulan saya kenal juga. Atau mungkin nanti BNI yang bantu mereka untuk growth. Rob, artinya tertarik di dunia e-sport sendiri so far dari kapan sih Rob? Lu akhirnya menekuni bisnis bidang ini sendiri? Kalau mau ngomong misalkan menekuni gini, jadi kita karena berdasarkan asalnya gamer ya, jadi gamer dari SMP, SMA saya main game. Mungkin e-sport orang tahunya baru 5 tahun. Makanya sebenarnya dari tahun 2010-2008 itu udah ada yang namanya CG, main Counter Strike dan lain. Bahkan Indonesia pada waktu itu udah juara Asia atau Southeast Asia. Cuma orang nggak ngeliat pada waktu itu. Tapi dengan ada YouTube sekarang, ada social media dengan sangat mudah, informasi gampang diakses, itu luar biasa. Nah pada waktu itu momen titik balik kayaknya nih industri gila banget itu mungkin tahun 2017. Tahun 2017 itu saya nonton MPL pertama di Taman Anggrek. Itu saya kesana datang, ini mall ramai banget, saya nggak tahu, nggak sengaja itu ini mall ramai banget, ada apa ya? Terus kayak itu semua nonton, orang sampai nonton di liftnya Taman Anggrek kan kayak kebuka gitu kan. Karena nggak bisa di bawah, orang nonton di lift tuh buat tempat nonton. Jadi naik turun nggak bisa naik lift, cuma buat nonton doang. Like, okay, it's getting real. Kalau dulu mungkin cuma dilihat sebelah mata, oh it's getting real. Bener pada momen waktu itu masuk udah berkembangnya udah benar-benar. Struggle-nya seperti apa Rob? Struggle-nya karena nggak ada blueprint untuk punya tim e-sport sukses. Kalau misalkan kayak industri lain, beda nih. Contohnya yang sukses siapa? Ada dia. Kalau punya pertanyaan bisa nanya. Kalau e-sport ini semuanya masih kayak pada waktu itu Wild West kayak jungle, kita coba semua, coba kiri, coba kanan, dan harus nemuin formulanya sendiri sih. Teman-teman, satu pertanyaan. Mengubah mindset orang-orang terhadap game di Indonesia sendiri. Kalau kakak sendiri apa tantangannya untuk mengubah mindset itu? Pastinya kalau merubah mindset itu pertama dari semua stakeholdernya sih, karena kalau mungkin di kita yang bisa mempengaruhi gamer sekarang itu paling banyak kan
orang dengerin atlet sama streamernya. Atlet dan streamer ini kan, tapi saya nggak nyalain mereka juga karena streamer ini kan nyari game yang punya audiens paling besar. Kita nggak bisa paksa mereka untuk stream game yang mungkin audiensnya belum sebesar itu. Tapi kalau saya lihat itu salah satu kunci, streamer itu salah satu kunci untuk kasih tahu nih ke Indonesia ada loh di game ini dan ini menarik juga untuk diberikan. Mungkin ada